Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Assalam. Selamat datang di podcast Qur'ani Assalam. Bersama saya Akdi Muzaki Kurniawan sebagai host pada episode kali ini. Pada episode pertama ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Mas Muhammad Yasir Syafaatullah, kedokteran 2019, penerima beasiswa tahfidz UKMTQ periode 7 dan 8, 10 besar angkatan 2019 subprogram pertama, dan finalis PESET 2021 Olimpiade Internasional Kedokteran yang diadakan oleh Mahidol University di Thailand. Langsung saja kita sambut, inilah Mas Yasir. Assalamualaikum Mas Yasir, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Abdi. Alhamdulillah baik ya Mas, semoga kita semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan supaya kita dapat menjalankan ketaatan dengan sebaiknya. Langsung saja Mas, bagaimana kesibukan Mas Yasir untuk saat ini, apalagi kita kan sekarang pada masa-masa pandemi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesibukannya, yang pertama sebagai seorang mahasiswa tentunya akademik. Yang kedua itu menghafal Al-Quran. Yang ketiga panitia. Yang keempat organisasi, yaitu Assalam. Oke Mas, berarti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Mas Yasir sendiri adalah salah satu penghafal Al-Quran? Mungkin boleh diceritakan Mas bagaimana awal mula Mas Yasir mulai menghafal Al-Quran? Oke, kalau yang aku ingat, jadi alhamdulillah keluarga Buker, Ibu Buker. Jadi dulu waktu kecil aku sering didengarkan murotal Syekh Muhammad Toha Juz 29, itu yang suaranya subhanallah sangat merdu menurutku. Jadi ya alhamdulillah dari situ akhirnya berlanjut hingga saat ini. Berarti peran orang tua sangat mendukung Mas Yasir menjadi salah satu penghafal Al-Quran ya Mas, terutama lingkungan terdekat dari Mas Yasir yang positif sekali. Lalu bagaimana Mas Yasir membagi waktu pada saat ini, terutama dalam menghafal Al-Quran dan juga belajar akademik? Oke. Yang pertama tentang murojaah. Idealnya murojaah itu jelas setiap hari. Terus yang kedua untuk hafalan ya. Nah, hafalan ini kalau aku sendiri yang pernah aku lakukan itu menghafal saat liburan antar semester, liburan panjang itu, karena bebannya lebih ringan, juga waktunya lebih longgar. Kemudian juga menghafal sambil mendengarkan murotal, terutama murotal syekh yang kalian suka itu. Terus juga dengan dibaca sambil dilihat terjemahannya. Kemudian kalau dari akademik, gimana ya? Aku sendiri nggak ada pembagian waktu yang spesial. Ya belajar aja. Tapi intinya sebelum belajar itu berdoa, minta kemudahan kepada Allah. Ya misalkan doa Allahumma yassir wala tu'assir. Itu salah satunya doa. Masya Allah, kita mendapatkan satu doa yang semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam sehari-hari. Jadi intinya kita harus dapat memaksimalkan setiap waktu yang ada untuk kebaikan ya Mas, karena kita juga yakin semua di dunia ini juga akan mendapatkan balasannya. Baik, lalu ini ada kasus Mas, kan ada yang beranggapan bahwa menghafal Al-Quran itu beban, sedangkan dari Mas Yasir sendiri merupakan salah satu seorang calon dokter yang memiliki beban perkuliahan yang juga sangat padat. Dari sudut pandang Mas Yasir, bagaimana pandangan Mas Yasir mengenai ini Mas? Dan juga motivasi Mas Yasir, kenapa Mas Yasir memilih menjadi salah satu penghafal Al-Quran? Oke. Motivasi ya. Jadi gini, motivasi itu ada 3. Yang pertama, motivasi kebendaan. Yang kedua, motivasi maknawi. Yang ketiga adalah motivasi spiritual. Nah, motivasi kebendaan ini didasari atas kita ingin mendapatkan materi, misalkan uang.
Ini adalah motivasi yang paling lemah. Kemudian motivasi selanjutnya adalah motivasi maknawi. Motivasi ini lebih kuat daripada motivasi kebendaan, namun masih lebih lemah daripada motivasi spiritual. Nah, motivasi maknawi ini contohnya adalah ingin mendapatkan sanjungan ataupun pujian. Nah, motivasi ketiga ini adalah motivasi yang paling kuat dibandingkan dua motivasi yang tadi, adalah motivasi spiritual, yaitu motivasi yang dilandasi pada ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, aku sendiri berusaha menjadikan motivasiku jadi motivasi spiritual, karena insya Allah kalau motivasi kita spiritual itu kita bisa enjoy dan bisa menikmati proses kehidupannya. Ya, jadi kayak menghafal Al-Quran itu nggak kita jadiin beban, jadi kita enjoy dan kita jalani prosesnya seperti itu. Dan insya Allah motivasi spiritual ini juga motivasi yang sangat kuat. Baik, jadi kita sendiri harus dapat membedakan kita berada pada fase motivasi keberapa. Kita harus memiliki spiritual yang sangat baik ya Mas. Seperti bagaimana Mas Yasir sudah memiliki spiritual, bagaimana kita dapat membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Lalu, apakah ada pengalaman istimewa selama Mas Yasir menjadi penghafal Al-Quran, Mas? Oke, kalau dari aku sendiri ya, alhamdulillah selama menjalani perkuliahan di FK ini juga sambil menghafal Al-Quran, alhamdulillah mudah dan lancar semuanya. Itu semua adalah karunia dari Allah, semuanya pemberian dari Allah. Alhamdulillah ya lancar selama kurang lebih 3 semester lebih ya, sudah aku jalani. Dan alhamdulillah yang kemarin aku bisa menjadi 10 besar angkatan 2019 di subprogram 1, itu juga karunia dari Allah, alhamdulillah. Jadi intinya apa ya, kalau kan ilmu itu kan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu mengalir deras kepada kita itu bukan karena kita semata-mata belajar, tapi karena Allah yang mengalirkan ilmunya kepada kita. Gitu. Jadi kalau bisa disimpulin ya kita taat, insya Allah akan mudah dan lancar semuanya. Masya Allah, berarti kita harus yakin dengan tawakal sebenar-benarnya kita ya Mas. Bahwa ketika kita taat, maka rezeki apapun pasti akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setiap orang kan memiliki metode khusus sendiri-sendiri Mas dalam menghafal Al-Quran. Dari Mas Yasir sendiri, apa metode khusus dalam menghafal Al-Quran? Oke, metode ya. Yang pertama, sebelum kita membahas ke metode, yang pertama kita harus mengikhlaskan niat dan istiqomah. Jadi itu pertama, ikhlas dan istiqomah. Nah, yang kedua, kalau metode sendiri, kalau yang aku lakuin itu aku menghafal Al-Quran sambil melihat terjemahnya. Jadi aku bisa tahu ayat ini tuh cerita tentang apa sih, kayak gitu. Terus aku juga sambil mendengarkan murotal, itu juga cukup membantu. Apalagi kalau misalkan, ini pengalamanku ya, kalau misalkan murotal itu iramanya kita suka gitu, jadi sangat membantu, enak juga buat bantu hafalan. Nah, kemudian yang ketiga itu, jadi kan masing-masing orang itu bisa berbeda metode menghafalnya. Ada yang misalkan dengerin aja, ada yang misalkan baca aja. Nah, intinya sungguh-sungguh dan istiqomah. Nah, pakai metode dan cara apapun, asalkan sungguh-sungguh dan istiqomah, insya Allah selesai. Tapi kalau metode sehebat apapun, jika tidak disertai dengan keistiqomahan dan sungguh-sungguh, ya gagal. Yaitu intinya sungguh-sungguh istiqomah, terus ya hafalkan aja wis, jangan banyak pertimbangan. Terus nanti sambil perjalanan, insya Allah bakal nemuin metode dan cara yang pas untuk diri kita sendiri. Baik Mas, berarti kita setiap insan sendiri-sendiri harus sudah dapat menemukan
identitas ataupun mengenali diri kita sendiri-sendiri. Kemudian sebaik apapun metodenya, jika tidak diiringi dengan niat maka juga akan sia-sia. Lalu Mas, ini kan juga banyak sekali keluhan dari mahasiswa yang baru saja memasuki dunia perkuliahan, tetapi merasa hafalannya pudar, Mas. Bagaimana tanggapan dari Mas Yasir dan juga apakah ada solusi yang ingin Mas Yasir sharingkan kepada teman-teman sahabat Assalam? Oke, kalau dari aku sendiri ya, jadi gini, ketika kita sudah berkomitmen untuk menghafal Al-Quran, maka mau tidak mau, waktu, pikiran, dan tenaga kita akan terpakai untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk menghafal, murojaah. Nah, yang menjadi poin penting adalah 3 hal itu tadi, yaitu waktu, tenaga, dan pikiran, itu terpakai untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi worth it gitu. Nah, itu ya semuanya kembali ke pilihan kita masing-masing. Dan setiap pilihan itu kan pasti ada konsekuensinya, ada balasannya masing-masing. Nah, jadi insya Allah kalau kita memilih menghafal Al-Quran, ya insya Allah akan mendapat balasan yang baik di akhirat nanti, kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, jadi solusinya memang kita harus punya skala prioritas, kita harus bisa membagi waktu. Nah, kemudian juga penting adalah untuk istiqomah murojaah, menjauhi maksiat, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian kita juga bisa memilih lingkungan yang baik. Itu kita punya pilihan atas itu. Kita mau memilih lingkungan yang baik atau tidak. Kemudian kita juga pintar memilih teman. Kemudian selain itu juga kita juga harus ada guru untuk setoran. Nah, kalau di UNER ini setauku ya di UKMTG itu. Kemudian yang terakhir ya istiqomah murojaah. Seperti itu, Abdi. Masya Allah, berarti kita harus mulai membenahi diri sendiri. Habis itu kita juga memilih teman yang baik dan juga memilih lingkungan yang mendukung kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Terakhir, Mas Yasir, apakah ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada mahasiswa FK UNER ataupun mahasiswa lainnya yang ingin untuk memulai menjadi penghafal Al-Quran tetapi masih ragu karena padatnya jadwal kuliah? Oke, jadi jangan ragu ya teman-teman. Jadi gini, yang pertama, para mahasiswa itu adalah generasi penerus kaum muslimin serta masa depan agama Islam. Jadi pemuda itu berada pada fase terbaik kehidupan. Kecerdasannya masih cemerlang, fisiknya juga masih prima, semangatnya juga masih oke. Nah, jadi potensi-potensi yang besar itu sayang sekali kalau tidak digunakan untuk menghafal Al-Quran. Nah, kemudian kan yang kedua ya, kita hidup di dunia kampus, di mana banyak sekali tantangan yang kita hadapi sebagai seorang pemuda muslim, sehingga kita itu sangat butuh pegangan juga pedoman. Terlebih lagi kita itu masa kuliah itu kan masa-masa awal menjalani kehidupan ya, masa-masa awal menjalani kesejatian hidup. Jadi sebelum kita menjalani kehidupan yang sesungguhnya saat dewasa nanti, jadi kayak istilahnya itu saat kuliah ini masih mencicipi cita rasa kehidupan gitu. Nah, makanya kita benar-benar butuh pegangan supaya kita tidak tergelincir. Nah, didasari atas hal tersebut, maka sangat butuh kita sebenarnya untuk menghafal Al-Quran. Nah, bagaimana tidak? Al-Quran kan sebagai petunjuk dan pedoman kita sebagai seorang muslim dalam aktivitas kita, apapun aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bayangkan bila petunjuk itu yang berupa 6.236 ayat itu melekat dalam hati seseorang atau menginternalisasi dalam hati seseorang, lengkap antara lafaz dan juga maknanya. Nah, bayangkan ya, misalkan dia dihadapkan pada suatu masalah, maka dia akan langsung teringat ayat yang dihafal. Jadi bisa juga sebagai reminder dia. Jadi
supaya dia juga tidak tergelincir. Misalkan ya, ada seseorang, katakanlah pemuda, nah dia menghafal Al-Quran, kemudian dia diajak untuk berpacaran. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa pacaran itu haram dalam Islam, tidak boleh dilakukan. Nah, seorang pemuda ini diajak pacaran oleh seseorang yang cantik dan istilahnya dia juga suka lah, sesuai dengan kriterianya. Nah, kemudian dia teringat suatu ayat dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Nah, ketika dia teringat akan ayat itu, maka walaupun dia diajak pacaran oleh seorang perempuan yang cantik dan dia sukai, dia tahu bahwa pacaran itu haram, maka dia tidak akan melakukannya walaupun perempuan yang mengajaknya berpacaran itu perempuan yang cantik dan juga perempuan yang dia sukai. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya adalah misalkan kita takut, aduh kalau aku menghafal Quran nanti akademikku gimana ya? Nah, teman-teman, jangan takut. Ingat ya, orang yang sukses itu belum tentu diridhoi oleh Allah. Namun, orang yang diridhoi oleh Allah pasti sukses. Nah, menghafal Al-Quran ini adalah salah satu jalan kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah mahasiswa penghafal Al-Quran itu tidak membatasi diri untuk berkembang dan berprestasi. Jadi gitu, Adik. Masya Allah, hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, isinya daging semua dari Mas Yasir ini ya. Bagaimana saya mendapatkan aha moment ketika kita masih muda, masa muda kita harus dapat melampiaskannya dalam hal yang benar. Karena jika salah, kita akan menjadi orang yang tidak benar dan juga terjerumus dalam hal keburukan. Kemudian tadi saya juga mengutip bagaimana jika kita sudah dekat atau melekat dengan Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi mulia. Karena apapun dan juga siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti akan mulia dengan izin Allah. Kemudian terakhir, orang yang sukses itu belum tentu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti sukses. Terima kasih Mas Yasir dan juga jazakumullah khairan kepada semuanya atas waktunya yang telah kalian sempatkan untuk membersamai kami dalam podcast episode pertama ini. Saya Akdi Muzaki Kurniawan pamit undur diri. Saksikan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.